Oke, kali ini kita akan bahas modul 2, ya. Modul 2 itu judulnya Basic Switch and Device Configuration. Oke, jadi di modul ini kita akan sedikit praktek ya, sedikit praktek tentang bagaimana cara mau konfigurasi Cisco device. Ya, nanti akan di sana ada Cisco iOS, di situ adalah sistem operasi dari Cisco di punya device. Uh, tapi kita akan konfigurasi belum router ya. Router nanti di chapter di modul yang lain. Ini kita akan konfigurasi dulu switch ya. Kita akan konfigurasi switch. Oke, apa yang akan kita pelajari di modul 2 ini? Ini objektifnya. Seperti yang saya bilang tadi, kita belajar apa itu Cisco iOS ya. Lalu bagaimana cara navigasi di dalam iOS. Kemudian tentu saja ada komen-komen ya. Struktur komennya gimana? Lalu setelah kita memahami navigasinya bagaimana, apa itu Cisco iOS, kita belajar komennya seperti apa. Nah, pengetahuan yang kita dapat itu akan kita gunakan dalam hal konfigurasi device. Ya, kita akan konfigurasi basic device yaitu switch. Kita akan konfigurasi apa ya? Namanya, terus kita konfigurasi apa lagi? Autentikasinya, kita konfigurasi port untuk memberikan IP ya, dan kita akan coba untuk verify connectivity. Itu yang akan kita pelajari di modul 2. Ya, kita masuk di pertama ya, Cisco iOS Access. Nah, kalau kita belajar konsep sistem operasi ya, sistem operasi ada 3 istilah ini, ada shell ya, ada kernel dan ada hardware ya. Ini selalu kan Anda ingat kalau belajar sistem operasi, Anda sudah ambil mata kuliah operating system. Apa itu shell ya? Shell adalah interface ya. Interface yang memungkinkan kita untuk apa? Merequest apa? Tugas kepada komputer. Oh, komputer, saya mau buka foto ya. Tek, ya, klik. Nah, itu kita lewat shell ya. Nah, shell itu dapat berupa CLI, command line interface, atau shell itu dapat berupa GUI ya, graphical user interface. Oke, itu shell ya. Kemudian yang kedua adalah kernel. Nah, kernel juga sering didengar kalau kita bicara konsep operasi. Jadi ternyata yang menghubungkan atau yang membangun komunikasi antara hardware dan software itu adalah tugas dari si kernel ini. Ya, tugas dari si kernel dia untuk communicate apa antara hardware dan software. Ya, hardware kita sudah tahu lah ya, physical part ya, physical part dari apa? Sebuah komputer ataupun devices. Ini ya kalau kita belajar operating system ya, 3 hal ini. Kemudian tadi disinggung GUI ya. Jadi kalau GUI ya, graphical user interface, itu kita seperti ini ya. Contoh ini di Windows ya. Ini GUI. Ada GUI-nya. Jadi GUI itu ada dia punya icon, ada menu, ada Windows-nya ya. Apalagi dia user friendly. Kemudian kalau Anda mau gunakan itu ya gampang ya. Tidak perlu banyak belajar karena sudah, oh ini saya bisa klik ya menunya, saya bisa ya, sudah memudahkan ya, user friendly seperti itu. Contoh ya, ini ada Windows di sini lihat ya, ada Mac OS ya, ada Linux ya, KDE ya, ada KDE, ada Genome ya, ada Apple iOS ya, ada Android ya. Namun walaupun ini user friendly, kemudian apa ya, mudah, ternyata GUI itu dapat apa? Fail, dapat crash ya, mudah untuk crash. Sehingga apa? Sehingga untuk beberapa, karena alasan ini ya, beberapa eh, peralatan network ya yang memiliki sistem operasi itu untuk interaksinya, shellnya itu tidak menggunakan GUI tetapi menggunakan apa? CLI ya, command line interface. Salah satunya adalah Cisco. Nah, jadi contoh ini kalau misalkan Anda gunakan GUI ya, kalau Anda mau buat Anda mau run program ya, Anda harus gunakan apa? Mouse, diklik jalannya. Anda mau apa ya, masukkan teks ya, harus apa? Text base ya. Nah, tapi kalau CLI Anda gunakan apa? Keyboard saja untuk run program, untuk apa lagi? Enter text ya, untuk melihat output di monitor itu Anda bisa gunakan apa? Keyboard. Itu bedanya GUI dan CLI. Nah, untuk Cisco sendiri ya, Cisco sendiri itu menggunakan CLI. Oke, sekarang bagaimana caranya saya mau akses ini Cisco ya? Bagaimana caranya saya mau mengakses ini Cisco iOS. Nah, ini ada 3 cara ya, ada 3 cara. Kalau untuk Cisco yang pertama adalah konsol. Apa itu konsol? Jadi konsol adalah ada di sini kabel ini ya, kabel konsol ini. Jadi itu ditaruh eh di Cisco device, dicolok di port konsolnya. Kemudian
Anda bisa tolok ke komputer atau laptop yang ada untuk apa ya ini ya, yang port ini ya. Itu yang pertama, konsol. Nanti saya lihat kasih tunjuk sebentar gambar di belakang itu port konsol yang seperti apa ya. Kemudian bisa juga Anda gunakan SSH ya. Anda sudah sering gunakan kan secure shell ya, karena dia CLI Anda bisa menggunakan secure shell, ya, Anda bisa tinggal jalankan komen. Oke, atau juga bisa diakses dengan menggunakan telnet. Jadi 3 ya, lewat kabel konsol ya, konsol, kemudian lewat SSH dan lewat telnet. Nah, misalkan Anda menggunakan telnet menggunakan SSH, Anda misalkan pakai ini ya, pakai putih, atau Anda mau gunakan virtual terminal bisa pakai ini ya, Teraterm dan lain-lain. Itu ya. Oke, sekarang Anda tahu bahwa Cisco IOS itu adalah CLI dan cara mengaksesnya lewat apa tadi ya? Lewat konsol, lewat SSH dan lewat telnet. Sekarang bagaimana untuk navigasinya? Sudah terkonek ini ya. Nah, sebelum kita belajar navigasi, kita harus memahami dulu mode ya atau environment dari Cisco. Oke. Ada namanya mode user exec. Jadi ada user exec mode, ada namanya privilege exec mode. Sampai di sini dulu ya. Jadi ada 2 ya. Ada exec mode dan ada privilege mode. Ada mode-mode yang lain tapi saya fokuskan di sini. Nah, untuk membedakan user exec mode dan privilege exec mode itu Anda lihat dari tandanya. Kalau untuk user exec itu ada tanda ini ya. Tanda lebih besar ini ya, lebih besar. Kemudian kalau untuk privilege tadi user ya, privilege itu tandanya tanda pagar ya, tanda pagar. Apa bedanya mode ini? Kalau saya mengetikkan komen di mode user exec itu ternyata hanya apa? Limited number of basic monitoring comment. Jadi saya hanya bisa mengetikkan ya atau memasukkan komen-komen yang apa? Basic untuk basic monitoring. Jadi terbatas. Oke. Sedangkan untuk privilege saya bisa mengakses semua komen dan feature. Oke, itu bedanya ya, user exec mode dan privilege exec mode. Nanti kita akan praktekkan. Ingat ya, user tandanya seperti ini, kemudian privilege tandanya seperti ini. Mode yang berikut adalah global configuration mode. Ya, global configuration mode. Dia ini adalah digunakan untuk konfigurasi option, ya, untuk konfigurasi di device. Ya, lihat dulu saja ya, dia punya penjelasan. Nanti kita praktekkan akan lebih mengerti lagi. Berikutnya adalah mode line configuration. Nah, ini digunakan untuk konfigur kita punya konsol ya, kita punya SSH, telnet atau akses aux. Kan tadi dibilang, kita punya Cisco ini devices atau Cisco iOS bisa diakses lewat konsol, bisa diakses lewat SSH, lewat telnet. Nah, untuk konfigurasi baik dia punya autentikasi ya, password dan lain-lain itu dikonfigurasi lewat line configuration. Oke. Kemudian mode yang berikutnya adalah interface configuration mode. Apa ini interface configuration mode? Mode ini digunakan untuk mengkonfigurasi port ya. Kalau sekarang kan kita belajar switch, berarti untuk konfigurasi port di switch atau kita konfigurasi nanti port di router. Itu masuk di mode ini. Oke, sekarang mungkin nanti akan saya demokan langsung ya. Kita skip saja yang video ini. Sekarang ketika Anda masuk pertama kali, Anda berhasil akses ke Cisco iOS, maka Anda itu akan berada di privilege exec mode. Ini ya, startingnya di privilege exec mode. Bagaimana cara saya mau berpindah dari user exec ke privilege? Nah, caranya adalah Anda bisa ketikkan perintah atau komen ini, enable. Ya, enable. Jadi ketika Anda ketik enable, maka dia akan berpindah ke mana? Ke privilege mode. Oke, ini bertahap ya. Jadi kalau sudah di privilege mode itu berarti tadi dibilang Anda bisa lakukan semua komen, ya kan? Comment and feature Anda bisa akses di dalam mode privilege. Berikutnya adalah saya mau konfigurasi ya, konfigurasi apa ya? Option untuk konfigurasi device ya. Maka saya itu harus masuk di mana? Ke global configuration mode ya. Global configuration mode. Caranya bagaimana? Caranya adalah Anda bisa mengetikkan perintah ini, configure terminal ya, configure terminal, maka Anda akan masuk ke dalam apa? Ke dalam global config. Jadi kalau sudah ada tanda kurung seperti ini, config, itu berarti Anda sudah masuk ke dalam apa? Ke dalam global config. Saya mau kembali lagi ke privilege. Gampang, caranya tinggal ketik exit, Anda kembali lagi ke mana? Ke privilege. Oke. Nah, balik lagi ketika sudah di dalam global config, sekarang saya mau konfigurasi line ya.
Kan tadi dibilang line bisa konfigurasi line konsol, line SSH, telnet. Itu bisa, ini misalkan saya masuk ke konsol untuk mau konfigurasi konsol. Saya bisa mengetikkan line konsol 0. Nah, oke. Maka saya sudah masuk di dalam mana? Di dalam config, kemudian di dalam apa? Di dalam line. Oke, gitu ya. Kalau mau keluar dari mode ini ya, mode ini sub configuration yang lain ini, Anda bisa menggunakan perintah exit ya, atau Anda bisa menggunakan perintah N, atau Anda bisa memasukkan input di keyboard Anda Ctrl Z. Oke. Ctrl Z. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini lagi satu ya. Ternyata ada satu lagi, hampir saya lupa. Interface. Tadi kan ada interface mode kan? Anda mau berpindah ke interface mode ya. Anda bisa ketik ini ya, interface spasi nama interface yang Anda mau konfigurasi. Ya. Biar lebih memahami, nanti saya akan tunjukkan sebentar ya untuk contoh-contohnya. Oke. Bentar ya, kalau nggak salah ini ada. Oh, biar nanti satu kali sebentar ya, kita coba ya. Kemudian kita bicara command structure. Nah, kalau untuk Cisco iOS dia punya structure seperti ini. Anda lihat ini ya, ada mulai dari sini ya. Ini contoh ada show IP protocols. Nah, di dalam perintah atau struktur command di Cisco ya, itu ada command. Oke, ada command, kemudian dipisahkan dengan spasi ya. Lalu ada keyword atau argumen. Sebenarnya sama ya dengan Linux, Unix, dengan Windows juga sama. Jadi ada command, kemudian spasi, keyword atau argumen. Contoh misalkan ini, show IP protocols, atau misalkan ping ya. Ping ini yang komennya ya, kemudian dipisahkan spasi, lalu keyword atau argumen yang ini ya, seperti itu. Oke, bisa ya. Ini keyword ya, ini contoh argumen. IP protokol itu keyword, contohnya argumen. Konsepnya sama. Nah, di sini Anda perlu perhatikan ya. Ini dia punya ini mau saya. Bentar. Oke, dia punya iOS command syntax check ya. Anda lihat di sini. Kalau dia bold ya, itu berarti dia itu apa? Comment ya. Comment and keyword yang apa? Kita masukkan apa? Yang muncul ya, ini bold, itu bold. Oke. Jadi kalau dia italic ya, italic itu text indicate arguments for which you supply values ya. Jadi itu kalau italic. Nanti kita lihat ya, ada square bracket ya, ada brace ya, ada vertical line. Nah, oke. Nanti yang pipe itu ya, nanti kita lihat. Oke. Memang enak kalau komen ya langsung praktek, ya kan? Kayak contoh ini misalkan yang tanda-tanda tadi. Misalkan ping ya. Kenapa ping bold? Ya. Karena apa? User define argument. Sebentar. Susah ya mau saya. Saya pakai ini saja ya. Oke. Sudah di mana tadi ya? Oke, di sini di ping ya, contoh ping ya. Ini ping spasi IP address. Kalau dia IP address ya, berarti itu apa? Argumen, karena dia italic. Ya kan? Dia italic kan tadi. Oke, jadi italic itu dia indicate arguments ya. Kalau misalkan boldface itu comment dan keyword. Bisa ya? Jadi contoh misalkan ya, saya ping spasi IP address, ini dia ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, contoh misalkan comment, Anda lihat seperti ini ya. Nah, ada argumen. Kalau Anda mau buat multiple argumen, ini ya, bisakkan dengan tanda. Nanti kita praktekkan ya. Jangan dulu pusing-pusing. Oke. Kemudian untuk help sendiri ya, Cisco punya help feature. Itu ada feature-featurenya. Misalkan Anda mau belajar ini ping ini dia ada apa saja ya, atau dia punya fungsi atau dia punya kegunaan apa ya. Anda bisa pakai tanda ini. Sesudah komen Anda bisa pakai tanda tanya. Ya. Anda bisa pakai tanda tanya seperti itu. Oke. Oke.
Oke, ini juga, ini bagus ya. Jadi Cisco juga itu ada hotkey. Oke, apa itu hotkey? Kan tadi dibilang kalau saya mau berpindah ya ke global configuration mode, saya bisa ketikkan configure spasi terminal. Nah, ternyata Cisco bisa kita singkat-singkat ya. Selama singkatannya itu tidak ada yang sama. Contoh ya, misalkan contoh. Misalkan saya ketik con ya, con itu ambigus, tidak bisa. Kenapa? Karena con ini ada configure dan connect, ya kan? Kalau saya ketik con nanti ada dua yang akan muncul, makanya dia ambigus. Tapi kalau saya ketik conf, maka sudah pasti cuma ini ya, yang unik ya. Berarti saya bisa gunakan itu. Itu hotkey-nya. Jadi kalau saya mau berpindah configure terminal bisa cuma ketik ini conf t ya. Conf spasi t itu sama seperti saya ketik configure terminal. Berarti untuk t ini cuma dia yang terminal. Oke? Bisa ya? Oke, ini juga ya ada shortcutnya tab. Kalau Anda mau complete, misalkan saya ketik conf, Anda tab, dia auto complete ya. Sama lah dengan apa ya, dengan Linux, Unix ya. Backspace hapus karakter dari ke sebelah kiri kursor ya. Sama ya, left arrow ya, control B. Sama seperti shortcut-shortcut yang ada. Oke, apalagi ya? Misalkan ya. Oh ya, ini misalkan Anda ada comment output ya, kemudian banyak sekali teks ya, sehingga muncul ini more. Ya biasa terlalu banyak ya, tidak muncul semua tapi more. Nah, bisa Anda ketik ini. Kalau Anda tekan enter, maka dia akan display di next line. Kalau space, display di next screen ya. Kalau any other key ya, maka Anda akan end itu display string dan kembali ke privilege ya. Bisa Ctrl C untuk kembali ke apa ya, kembali ke exec mode, atau Anda bisa Ctrl Z yang tadi, atau juga bisa apa, Ctrl Shift 6 ya. Nanti bisa dicoba ya, Anda bisa coba. Nah, di sini ada apa ya, paket tracer, kita praktekkan ya, kita praktekkan. Ntar saya ganti dulu ke desktop. Oke. Jadi silakan Anda buka NetAcad ya. Buka NetAcad. Saya balik ya, buka NetAcad. Kemudian Anda akses ini ya. Akses yang ini, Introduction to Network Course. Oke. Nanti dia akan buka window baru seperti ini. Ini saya sudah habis session saya. Kita mulai dari pertama ya, netacad.com. Oke. Ya, login. Mau habis baterai. Oke, login. Oh, sudah login. Ini course saya. Sama ya sebenarnya tampilannya dengan student. Ini session ini memang sudah habis. Oke, lalu akses di sini ya. Course content di Introduction to Networks course. Dia akan buka window baru. Oke, ini kita mau download paket tracernya ya, yang tadi itu. Ke modul 2. Lalu di mana ya dia? Ini ya, di 237 ya. 237 paket tracer navigate di iOS. Ini kita baru yang navigate dulu ya. Nanti kita belajar untuk basic configuration setelah ini. Oke, lalu di sini Anda lihat ya, ada 237, ada paket tracer navigate di iOS. Silakan Anda download yang ini ya, yang di bawah, yang .pka-nya. Oke, di-download ya. Kalau sudah, silakan Anda klik. Syaratnya Anda sudah harus install paket tracer ya. Kalau tidak install ya tidak terbuka ekstensi .pka. Diklik saja. Nanti paket tracer akan terbuka. Oke. Oops.
Oke. Nah, ini ya, paket tracer akan terbuka dan di sini ada dia punya PT activity. Nanti Anda harus terbiasa dengan PT activity. Apa ini PT activity? PT activity ini kalau Anda mau latihan atau Anda mau ujian, dia selalu muncul. Dia adalah petunjuk. Nah, biar dia tidak windownya selalu di atas, Anda klik saja yang top ini. Biar waktu Anda klik ini, windownya tetap di atas. Karena kalau waktu Anda klik ini yang ini tidak top, klik ini ya nanti dia hilang. Ya kan? Jadi di top saja biar dia tetap di windownya di atas. Oke, tarik seperti ini. Nah, di sini Anda bisa lihat apa yang akan Anda lakukan di dalam paket tracer ini. Ya, jadi sudah ada device di dalam sini. Oke, kemudian juga sudah apa? Sudah ada objektif yang akan Anda lakukan. Nah, mari kita lihat langsung di pertama sini. Pertama adalah klik connection icon ya, yang ada lightning bolt ini ya, connection ini. Oke. Di sini. Kemudian Anda lihat di sini ya, light blue console. Nah, ini kabel konsol namanya, yang biru ini. Jadi Anda arahkan ya, mouse over di sini ya, konsol, klik sini. Oke. Setelah itu Anda klik di PC1 ya. Kemudian pilih yang RS232. Nah, ini dia ya. Harus ada ini, port RS232. Lalu Anda ke switch ya, ke S1. Oke. Kemudian pilih yang apa? Konsol. Nah, berarti di PC kita ini atau komputer atau laptop kita harus ada port RS232. Kemudian di S1 itu kita akan colokan ke konsol port dari switch kita. Sudah ya? Nah, ini task step 1 sudah selesai. Nah, saya tunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengecek kita punya activity. Cara ceknya adalah di sini. Anda bisa klik check results. Ya. Nanti akan muncul ini ya, akan muncul ini apa ini? Ini window ya. Anda lihat di assessment items. Nah, oke. Nah, ini kebetulan baru satu ya. Nanti kalau di paket tracer yang lain itu sudah ada step-stepnya. Itu nanti kelihatan mana yang apa, mana yang belum selesai dibuat, mana yang sudah selesai dibuat. Nah, kebetulan ini cuman activity-nya cuma satu ya. Oke, kita close dulu ini ya. Close dulu. Oke, balik lagi ke sini ya. Oke, balik lagi ke sini. Step 1 sudah selesai kita buat ya. Kemudian step 2. Nah, step 2 adalah kita akan buka ini kita akan remote ya Cisco iOS lewat kabel konsol. Jadi ternyata untuk sistem operasi dari Cisco bukan sama seperti kita colok keyboard di sini, kita colok output monitor kita di device ini, lalu kita buat seperti sistem operasi ya, seperti biasanya ya. Ada mouse, keyboard, ada. Ternyata tidak. Ternyata lewat ini. Kan tadi dibilang teorinya kan, lewat konsol, SSA atau telnet. Sekarang kita coba lewat konsol. Ya. Nah, bagaimana cara remote? Jadi silakan klik PC1 seperti ini. Ya, PC1 nanti akan muncul ya. Ini PC1 punya tampilan. Ini fisikalnya, ini Anda bisa kasih mati, kasih hidup di sini ya. Ini oke. Lalu apa yang dibuat? Anda klik di desktop. Ini ada tab physical, desktop, programming, attributes. Jadi klik yang di desktop. Lalu Anda akses yang terminal. Ini ya, terminal. Oke, silakan diklik OK. Perhatikan ya. Di sini Anda sudah masuk ke dalam Cisco iOS device ya, untuk dia punya itu. Jadi silakan tekan enter untuk start. Nah, lihat ya. Sekarang saya sudah berada di mana? Saya sudah berada di dalam user exec. Kenapa user exec? Ya ini tanda ini. Ya, tanda ini. Oke, kita explore ya. Kita explore dulu sesuai dengan sini dulu ya. Kita explore. Jadi kalau tanda tanya. Oke. Nah, ini ya komen-komen yang ada di sini, ada connect, ya, disable, disconnect, logout, terminal ya, dan lain-lain. Oke. Ini ya, misalkan T. Kalau misalkan saya mau cari tahu apa komen yang dimulai dengan huruf T, bisa apa? T, kemudian tanda tanya. Oke, misalkan yang dimulai dengan TE. Nah, ada telnet, ada terminal. Kalau yang dimulai dengan TR, TR ya, ada threshold, gitu ya. Oke, sekarang ada di sini ya. Saya mau berpindah dari user exec ya ke privilege. Tadi di teori bilang apa? Komennya? Anda bisa ketik enable, ya kan? Enable, maka Anda berpindah ke mana?
ke privilege. Ini sudah tanda pagar. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya, sudah tanda pagar. Saya coba exit lagi ya. Oke. Tadi dibilang kan bisa bisa cuman berapa huruf ya? Bisa hotkey. Kan saya ketik ENA ya. ENA bisa enggak? Ah, bisa. Berarti cuman itu ya komennya. Oke, saya exit lagi. Kemudian kita coba yang autocomplete. ENA kemudian tab. Ah, itu ya ada ya. Dia langsung muncul, dia langsung autocomplete di enter. Ini kita berarti sudah di mana? Sudah di privilege mode. Oke, apalagi yang ada di page activity? Oh ya, kita bisa ketik ini ya. Ini tanda tanya. Nah, ini yang muncul ya sama seperti tadi. Ini komen-komen yang ada di mana? Yang ada di apa? Di dalam privilege. Ya. Oke. Apalagi yang dicoba? Coba ini misalkan oh sorry. Oke, jadi ini di privilege, saya sudah lewat tadi ya, sorry. Sekarang kita mau masuk di global. Tadi apa? Kalau mau masuk di global, configure terminal, ya. Jadi ini dalam tanda kurung ini S1 nama device-nya. Nanti kita bisa ganti ini waktu di basic device configuration. Jadi kita sudah ada di mana? Di dalam global config, ya. Sekarang saya oke. Jadi selain bisa ketik lengkap, bisa juga apa? Conf T tadi kan? Bisa masuk ya kan? Apalagi? Apalagi bisa conf tab ya, tab dia bisa auto complete. Ya, sudah masuk di config. Oke. Apalagi? Nah, ini disuruh exit. Jadi hanya tinggal ikut ini ya. Exit. Oke. Part 3 kita disuruh apa? Jam ya. Show clock. Nah, ini jam ya. 93. Oke. Tahun 93 ya. Jadi kita harus set. Gimana sih cara set? Nah, gampang. Jadi tinggal apa? Clock set. Gimana cara clock set? Oh, nah tinggal klik set. Nah, set itu bagaimana? Oh, ternyata cuma begini ya. Misalkan oke. Clock set. Misalkan ikut saja ya, sama dulu. Tanda tanya. Nah, ya. Anda harus taruh apa? 1 sampai 31 itu tanggalnya, dan man itu bisa bulannya. Jadi berarti Anda bisa buat seperti ini, ya. Oke. Jadi contoh, misalkan saya mau setting tanggal berapa misalkan. Ini ya, seperti ini ya. Misalkan clock set 31 kan 1 sampai 31, kemudian Januari 2021 misalkan. Nah, show clock. Nah, ya sudah berubah ya. Sudah berubah jamnya. Seperti itu. Nah, Anda bisa explore komen-komen yang lain. Silakan Anda explore komen-komen yang lain di dalam paket tracer ini. Bebas Anda mau explore. Silakan explore sebanyak-banyaknya komen-komen yang ada di sini. Tapi yang pasti ini ya, yang kita praktekkan hari ini, yang pokok adalah ini. Ini di mana? Kita belajar modenya dulu ya. Mode dan cara navigasinya. Cara berpindah dari satu mode ke mode yang lain. Jadi contoh misalkan saya ini di user kan. Kalau mau pindah ke apa? Ke privilege, ketik apa? Enable ya, bisa lengkap atau tab atau yang bisa hotkey-nya ya. Enable. Dari sini privilege saya mau pindah ke global config ya. Global config. Jadi bisa configure terminal. Ya. Dari global config misalkan saya mau ke konsol. Jadi line konsol 0 misalkan. Nah, ini saya sudah di line ya. Oke. Dari global config saya mau ke interface, misalkan fast ethernet 00. Nah, oh, ini tidak ada. Jadi kita harus cari tahu dulu. Show interface brief. Show interface. Nah, ini dia. Jadi ada show sebentar ya. Show IP interface brief.
Nah, ini lebih bagus. Nah, ini ternyata kita ada fase Ethernet 01 ya. Nggak ada dari 00. Oke, jadi saya balik lagi ke ini sudah di privilege ya. Konfigur terminal. Kemudian saya ke interface, kemudian fase Ethernet 01. Nah, ini saya sudah ada di interface. Jadi silakan dieksplor ya. Nanti ini akan Anda gunakan untuk basic device configuration, gitu ya. Jadi untuk pertemuan hari ini saya rasa cuma cukup sampai di